Ta'ala. Amin, 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 amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Oke. Monggo, siapa lagi yang mau bernarasi? Bang Satria, silakan Bang Satria. Ayo silakan Bang Satria. Narasi Bang Satria. Biar on cam dulu. Enggak. Makanya itulah Gus ya. Saya itu benar-benar takut dianggap seul adab gitu loh. Kalau saya itu on cam, ada Gus. Enggak Bang Satria. Gini Bang Di Satria. Komal Kesehatan. Saya itu memantau komal teman-teman. Nah, ketika komal teman-teman itu ada perkembangan, saya senang itu. Karena apa? Saya kan live ini kan di HP ya. Kemudian saya melihat roomnya teman-teman itu di laptop, gitu loh. Saya lihat satu-satu tuh. Wah, ini mantap, mantap. Hidup semua gitu loh. Jangan sampai ada yang nggak hidup gitu. Nah, sementara teman-teman ya, yang menyedihkan itu Bang Satria, komal-komal mereka ini kok pengikutnya cuma 60, 20, 30 gitu. Kemana mukibinnya itu? Iya. Bahkan Bang Satria ya, bahkan gini Bang Satria, kebanyakan kibin-kibin itu ada di room sampean dan room saya kan, taping-taping di bawah itu nggak bosen-bosen mereka ya kan? Iya. Jadi mereka itu kan calon muhibbin kita ya. Jadi setiap kita buka Komal itu mereka hadir semua, udah kayak lalat. Iya. Cuma gengsi kayaknya itu pengen ikutnya. Gengsi. Tapi gini Gus, apa namanya? Ya tetap ya ternyata kan memang apa yang kemarin saya sampaikan di Komal Gus Hasan itu, bahwa memang kita ini ternyata nggak boleh bosen, nggak boleh berhenti, nggak boleh juga menganggap kenapa sih pertanyaannya itu aja gitu ditanyakan gitu. Saya kan udah berkali-kali menjawabnya. Ternyata memang nggak boleh Gus. Jadi saya berapa kali ya coba untuk single live itu menjawab typing sahabat-sahabat yang di bawah. Ternyata pertanyaannya memang itu aja gitu Gus. Tetapi kan ternyata yang hadir ke live kita itu memang betul orang yang berbeda gitu Gus. Nah jadi saya pelajari betul, oh begini gitu. Makanya tiap hari kan follower saya kan nambah terus kan, sekali live itu nambah 30, 50 gitu. Ternyata memang mereka memang baru terkait dengan Habib-Habib ini, apakah itu ketidaktersambungannya itu dari mana, batalnya itu dari mana, kan gitu. Dan saya buka live semalam itu memang cuman narasi kontra narasi. Saya kan menghindari perdebatan. Saya tidak mau lagi ada diskusi. Saya juga nggak mau lagi ada pertanyaan. Jikapun ada pertanyaan, boleh dijawab juga boleh enggak, kan gitu. Tetapi memang narasi kontra narasi. Nah jadi dilalah tadi malam itu masuklah Kang Zipo, mantan muhibbin 30 tahun, yang memang dia itu berpuluh tahun nangani, ikut ngurut refleksi Habib-Habib itu. Jadi dibongkarnya semua. Siapa Habib-Habib itu sebenarnya dibongkar habis tadi malam itu Gus. Makanya viewernya banyak, sampai ngumpul semua ya. Hampir mendekati 400-an semalam itu puncaknya. Nah karena memang Kang Zipo ini terlalu berani sih, menurut saya terlalu berani ya. Dia dekat dengan pentolan-pentolan Habib-Habib itu, tapi dia terlalu berani membuka. Bahkan banyak yang DM itu, Kang Zipo katanya jangan boleh on cam kan gitu. Tetapi ya apa boleh buat, karena memang kita tidak bisa framing juga. Dan di Komal saya itu memang saya wajibkan untuk on cam gitu, biar saya nggak dituduh bahwa saya nyebar fitnah gitu loh Gus. Nah intinya Gus, makasih banyak doanya. Saya juga nyampaikan ucapan makasih sama semua guru-guru kita di Komalnya Gus Hasan ini, utamanya dengan Gus Hasan. Modal saya bernarasi itu kan dari guru-guru semua gitu loh. Maka kenapa setiap hari itu walaupun satu waktu saya sempatkan untuk naik, untuk mantau. Kalau misalnya ndak ada kursi ya saya kan mantau dari luar untuk menyerap ilmu, dan ilmu itulah yang saya sampaikan.
Artinya, kenapa dari awal saya katakan tolong ketika saya mengatakan bahwa Gus Hasan ini adalah guru saya, ya jangan pernah ditolak gitu loh. Buktinya kan manfaat. Ketika saya katakan bahwa Gus Hasan ini adalah guru saya, itu ternyata manfaatnya luar biasa. Kenapa? Saya ikhlas menjadi santrinya Gus Hasan juga ikhlas menganggap saya sebagai santri gitu loh. Gitu. Sementara gitu Gus. Thank you. Ya, terima kasih. Makanya teman-teman ya, saya itu kan begini ya. Kenapa saya membombardir polemik nasab ini dengan viti-viti saya di TikTok, ya, kemudian di Instagram, di YouTube, di Facebook. Kenapa? Karena tujuan saya itu untuk mencerdaskan putra putri bangsa. Ini loh dalilnya, ini loh nama kitabnya, ini loh halamannya. Yang nggak ngerti artinya, ini loh artinya. Kamu kaji dah, gitu loh. Kan begitu. Nah, jadi teruskan saja memframing saya, menghina saya, memfitnah saya, melakukan penggiringan opini tentang kepribadian saya, silahkan. Saya tidak akan membalas dengan hal yang serupa, tapi akan saya balas dengan narasi-narasi ilmiah yang tidak bisa kamu bantah, saya pastikan itu. Masa ngelawan saya nggak mampu? Padahal saya bukan kiai, saya orang biasa kok. Apalagi ngelawan kiai kita. Kenapa saya yang keluar? Karena begini, untuk mengkanter statement mereka, belajar kepada satu orang Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada kiai yang alim allamah. Saya kira itu kebalik, teman-teman. Belajar kepada orang bodoh seperti saya itu lebih utama daripada belajar kepada Ba'alawi yang alim allamah ribuan orang itu, gitu. Harusnya begitu kalimatnya, betul nggak? Tuh. Nah, iya, begitu harusnya itu. Coba mana yang apa namanya, yang katanya lebih utama daripada 70 kiai yang alim alama itu, mana ilmunya, mana? Masa ngelawan saya orang bodoh? Ilmu khurafat tuh. Nah, iya. Sampai nyewa wafi, sampai nyewa ini, nyewa itu. Karena ulama alim gak bisa khurafat, Gus. Nah, iya. Ya, makanya dibilang kayak gitu. Iya. Coba kayak saya, Bang Satria, ya kan, kayak Lesap, Al-Barawi, semua yang ada di sini itu. Emang kamu pikir kiai? Bukan, kami ini santri, itu pun santri yang belum selesai belajar. Masih proses belajar kita ini. Jangan ngadepin kiai-kiai kita. Kiai kita tuh sibuk, dia itu. Sibuk dengan apa? Dengan rutinitas ubudiyah, rutinitas pendidikan diroyah, gitu loh. Ngelawan kita murid-muridnya aja udah, aduh. Makanya kemarin kan saya katakan Gus, di komalnya Yai Fatah ya. Yai Fatah, sahabatnya Gus Hasan itu, apa saya bilang bahwa sebetulnya Yai Fatah itu ya memang sohib kan. Yai Fatah itu lebih mulia dari Fakih Muqaddam dan Umar Muhdar serta seluruh Bani Ba'alawi. Dia malah ngamuk-ngamuk Gus. Ya gimana, padahal kan ngamuk-ngamuk. Berani aneh-aneh aja. Oh, itu penghinaan Bang Satria. Iya, betul. Menurut mereka penghinaan itu. bukan loh kan gini. Kita kan tahu kalau Yai Fatah itu kan pribumi Nusantara, orang Jawa. Dan memang udah pasti lebih mulia daripada orang-orang Yahudi Askenazi toh. Sementara Yahudi Askenazi itu kan Habib-Habib Ba'alawi itu kayak Fakih Muqaddam, Umar Muhdar, Taufik Segaf itu kan. Nah, saya mendoakan bahwa Yai Fatah itu lebih mulia dari Fakih Muqaddam dan seluruh Ba'alawi di Indonesia, di dunia bahkan. Dia ngamuk-ngamuk, padahal waktu itu dia ngamuk itu waktu Mahalul Qiyam.
Coba kalau dia aminkan, itu udah pasti itu makomnya langsung naik, itu betul-betul dia jadi lebih mulia daripada seluruh Bani Ba'alawi. Tapi karena dia ngamuk-ngamuk, dia malah ngejawab apa Gus? Inilah katanya, apa namanya, makhluk laknat lagi typing, kata dia gitu. Loh, saya mendoakan dia lebih mulia dari yang lain, dia mengatakan kita itu makhluk laknat. Itulah kefatah, makanya dialah yang menjadi kaum terlaknat Gus. Iya betul, betul. Kasihan banget ya. Dan nanti kalau video lab nanti saya masuk omong langsung. Oke. Tak bilang gitu nanti ya terang-terangan. Iya. Yang lucunya dia mau bikin video katanya untuk membuat mukobalah antara khurofatnya Ba'alawi dan Syekh Abdul Qadir Jilani katanya. Jajah, kentok jajah gitu. Mana ada Syekh Abdul Qadir itu khurafat? Nggak ada dong. Nggak ada sejarahnya. Kok makin bodoh ya kefatah itu ya Gus ya. 3 pertanyaan saya waktu debat dengan kefatah di roomnya Ami J, sampai sekarang dia nggak pernah bisa jawab. Ya, mana Pertama, bisa dia jawab. iya, pertama terkait kitab apa rujukan dari apa namanya Abu Bakar Ali Asyakron yang mencantumkan si Ubaid itu kepada Ahmad bin Isa, dia nggak jawab. Nanti saya bahas, saya kaji dulu. Yang kedua, saya minta kitab terkait dengan tunjukkan satu kitab sumber primer non Ba'alawi yang betul-betul tercantum namanya Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Jawab dia, ya udah nanti coba saya pelajari karena saya belum membahas itu. Yang ketiga itu terkait dengan Faqih Muqaddam. Saya katakan bahwa Faqih Muqaddam itu tokoh fiktif karena tidak ada jejak digitalnya, hasil dari ijtihadnya seorang mujtahid mutlak yang namanya Faqih Muqaddam itu. Nah, apa kata kefatah waktu itu? Julukan Faqih Muqaddam itu banyak disematkan kepada tokoh-tokoh Ba'alawi, kan gitu. Tetapi memang coba nanti saya cari apa hasil dari ijtihadnya Faqih Muqaddam. Kata dia, nah 3 pertanyaan itu sampai sekarang nggak dijawab. Setiap saya datang dia melipir kabur. Gimana itu Gus? Nah itu dia. Nggak punya mereka itu. Jadi gini Bang Satria, ya, kedustaan atau kebohongan itu nggak bisa dibela. Semakin dibela, maka kebohongan dan kedustaan itu semakin terlihat jelas. Itu masalahnya. Dan orang yang melakukan pembelaan itu, selain membuat kebohongan dan kedustaan itu tampak semakin jelas, orangnya kelihatan makin bodoh, gitu loh. Karena apa? Karena yang dicari itu adalah dalil-dalil pembenaran, bukan kebenaran, gitu loh. Betul Gus. Saya tadinya kan nggak percaya Gus kalau Wahab Al-Batawi itu on, ya kan? Saya kan tahunya dari Gus Hasan kan. Saya nggak yakin kayak waktu itu kata Gus Hasan, apa itu Wahab itu nggak ada ilmunya kan gitu. Makanya saya coba kan diskusi sama dia 2,5 jam. Ternyata benar Gus. Dia nggak paham bahasa apa itu analogi. Dia nggak paham lagi apa itu makna dari hak prerogatif. Dia juga nggak paham apa itu glorifikasi. Nah, jadi 2,5 jam dia muter-muter, nanya ini, nanya itu. Ternyata dia itu nggak paham apa yang saya tanyakan. Sama dengan si Kamil itu, yang Paduka Raja itu. Ternyata dia juga nggak paham apa itu hak prerogatif. Nah, artinya Gus, ke depan jangan pernah diskusi dengan muhibbin dan Habib Ba'alawi itu menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, Gus. Udah pakai bahasa dasaran aja. Percuma, mereka nggak akan pernah ngerti, nggak pernah nyambung. Sebodoh itu mereka itu, Gus. Iya, makanya kan apa yang tadi kan saya katakan, kalian itu seharusnya berusaha untuk mempelajari agar supaya bisa membantah narasi-narasi kami dari kalangan keiman. Jangan sibuk merangkai fitnah, mencaci maki, memframing. Kalau kalian sibuk di situ, ya kalian nggak bisa apa-apa.
hanya jalan di tempat, sementara kami sudah jalan ratusan ribu meter. Gitu. Yang saya lebih nggak paham terkait ini Gus ya, kan kita meyakini bahwa tidak ada ucapan-ucapan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang asal ngomong toh, bahwa hadis-hadis Rasulullah itu kan semuanya kan berdasarkan wahyu. Iya. Iya toh. Nah, kemarin ketika saya live, saya bahas masalah hadis Rasulullah terkait dengan sumur Barhud itu ada makna apa? Kenapa seburuk-buruk air itu ada di Hadramaut Yaman? Saya bahas juga terkait hadis tentang bahwa tidak akan kiamat sebelum muncul lidah api dari Aden, Hadramaut Yaman. Iya. Yang ketiga, bahwa Dajjal itu menurut Tamim Ad-Dari ceritanya yang terdampar di Pulau Sokotra, kenapa itu ada di Yaman? Nah, artinya kalam-kalamnya Rasulullah yang kita sebut sebagai sabdanya Rasulullah itu kan berdasarkan wahyu. Artinya berarti begini Gus, kalamnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mengatakan bahwa tempat yang paling dimurkai dan dibenci oleh Allah adalah Yaman, Hadramaut, itu kan betul. Karena tidak mungkin Rasulullah itu asal ucap tanpa ada makna. Nah, ketika hari ini lidah api itu muncul secara terang benderang dari Yaman, lidah api itu saya maknakan sebagai fitnah Dajjal ya. Yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini kan dari Yaman, Hadramaut. Ya kan? Yang merusak ajaran Islam ini dari Yaman, Hadramaut. Yang ngaku-ngaku Tuhan ini dari Hadramaut, Yaman. Yang ngaku Mi'raj 70 kali ini dari Hadramaut, Yaman. Ini kan fitnah-fitnah Dajjal yang sudah jelas-jelas dan nyata. Artinya sabda Rasulullah terkait dengan bahwa akan muncul fitnah Dajjal dari Yaman itu berarti kan sekarang udah jelas nampak. Kenapa mereka ngamuk gitu loh? Begitu saya bahas 3 hadis itu, padahal itu hadis sahih loh Gus. Menurut Gus Hasan, apa yang melatar belakangi? Apakah ini merupakan indikator bahwa betul-betul mereka itu tentara-tentaranya Dajjal ataukah gimana Gus? Kalau bagi saya itu begini, Pak Hatia. Ini adalah salah satu nubuah. Nubuah itu apa? Bukti kebenaran hadisnya Nabi. Di mana Nabi itu bersabda, ya kan? Summa fitnatul ahlas. Kemudian akan terjadi fitnatul ahlas. Setelah fitnah setelah fitnatul ahlas, kemudian akan terjadi fitnatul sarra. Fitnah ahlas ini sudah pernah terjadi, teman-teman. Fitnah ahlas ini apa? Fitnah di mana suku bangsa dan negara itu saling mencaplok satu sama lain, saling menjajah satu sama lain. Itu sudah terjadi. Nah, kemudian kata Nabi, summa ba'da dzalika fitnatus sarra. Apa itu fitnatus sarra? Ya kan? Dakhalaha au dakhanaha takhruju min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni falaysa minni innama awliyaiyal muttaqun. Ini beberapa pensyarah hadis mengatakan begini, nanti di akhir zaman itu akan terjadi fitnah sarra. Fitnah sarra itu apa? Fitnah orang-orang yang mengaku ya sebagai keturunan Nabi. Dia mengklaim dirinya itu adalah bagian dari darah Nabi. Falaisa minni, padahal mereka itu bukan bagian dari darah saya. Ini terjadi sekarang ini. Coba sampean baca itu, syarah hadisnya itu tentang fitnatus sarra itu. Dibaca. Coba. Jangan menuduh kami fitnah. Kami tidak akan pernah mengikuti kalian. Ya kan? Kalian memfitnah kami lalu kami balas fitnah, enggak akan itu. Enggak akan. Yang kami bicarakan itu data, fakta. Bang Satria jatuh ya. Hah? Jatuh. Jatuh. Selingan dulu Gus. Ya itu ada mau naik. Selingan iklan dulu, selingan. Monggo silakan. Jadi Sarip